Ustadz, Al-Quran itu kan untuk dibaca. Iya, siapa mau enggak? Dibaca untuk dibaca dan dihafalkan, dipelajari dan diamalkan. Bagaimana dengan lomba membaca Al-Quran? Bahkan sudah taraf internasional. Apa berarti Al-Quran boleh juga dinyanyikan dengan alat musik seperti lagu-lagu sholawatan? Memang untuk MTQ ini diperselisihkan, tapi mayoritas dunia menyepakati boleh lomba musabakohnya. Apa musabakoh ya, lomba itu ya. Lomba ya ada 12 jenis macam ya, jenis lomba musabakoh. Al-Quran itu bukan hanya tilawah aja, ada hifdzul Quran, ada khotul Quran, ada tafsir Al-Quran, ada cerdas ma Al-Quran, ada syarah Al-Quran, ada makalah Al-Quran, ada 12 cabang. Memang ada yang tidak setuju ya, antaranya Yai Arwani yang saya tahu, karena khawatir riya. Ya memang juga ada problem itu. Tapi MTQ ini kan sejarahnya karena ada pemalsuan Al-Quran. Dulu tahun-tahun 50-an, penjelang belum ada yang lahir kira-kira. Tahun 50-an itu ada Yahudi memasukkan ayat Al-Quran, kemudian dicetak di Jepang. Tapi tidak aman, walaupun bagaimana ketahuan, karena di dunia ini para hufatnya mengetahui kewenangan. Akhirnya diadakanlah musabakoh Al-Quran untuk memotivasi orang berlomba-lomba menekuni Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Pertama kali musabakoh tilawah lagu itu, yang juara pertama adalah Syekh Mahmud Al-Khusairi, Mesir. Itu tahun sebelumnya. Tapi kemudian kalau yang diadakan di Bandung tahun 55 itu yang juara adalah Kiai Haji Abdul Aziz Muslim. Itu juara MTQ tingkat dunia, orang Indonesia. Jadi MTQ ini memang diperselisihkan, ada yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Khawatir riya. Ya, soal riya ini kan bisa dibimbing. Khawatir pamer, khawatir, memang ada sih, ada. Jadi dalam MTQ pun juga ada pecundang-pecundang gitu, memang ada lah. Kita istilah usul fikih adalah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya oke lah, bagian-bagian tertentu memang ada kendala, tapi untuk memotivasi anak-anak belajar Al-Quran memang harus ada musabakoh. Bagaimana kalau dinyanyikan? Ini semua ulama sepakat haram kalau menjadi lagu loh. Tapi kalau seperti ya Rumah Irama pernah yang menyanyikan ada instrumen kemudian baca Al-Quran, kemudian instrumen lagi, itu boleh. Tapi kalau dibarengi instrumen itu disepakati, memang tidak ada dalilnya sih, tidak ada dalilnya, tapi ini kesepakatan para ulama kalau Al-Quran dinyanyikan dengan iringan musik hukumnya haram. Mengapa? Tasyabuh dengan agama lain. Agama lain kan yang di gereja kan gitaran. Oke, itu hak mereka. Tapi kita Al-Quran tanpa diiringi musik sudah sangat enak. Itu kelebihannya. Bahkan ya bagi orang yang beriman lebih menikmati Al-Quran ketika dibaca dengan lagu, enak sekali tanpa musik. Sebab mengapa kok kalau diiringi musik menjadi haram? Hukum musik juga masih diperselisihkan kan? Hukum musiknya tergantung nanti keadaannya. Tapi untuk Al-Quran memang sejak dulu disepakati tidak boleh dimusikkan, karena Al-Quran sendiri sudah ada nilai seninya. Tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran sudah ada nilai seninya, cukup dengan itu, tidak usah dicampuri dengan perilaku-perilaku yang mirip-mirip agama lain. Jadi menyanyikan Al-Quran tidak boleh, tapi kalau melakukan Al-Quran boleh. Menyanyikan maksud saya dengan instrumen tidak boleh. Bolehnya ya seperti itu, ada instrumen kemudian dibaca, baru nanti selingannya instrumen lagi, itu boleh sekedar ya untuk mengurangi potensi perselisihan. Tapi kalau musabakoh sedunia sekarang, Rusia aja mengadakan musabakoh loh. Rusia, negara komunis tapi sekarang muslimnya ada 25 juta lebih. Kira-kira akan menjadi negara terbesar, negara muslim terbesar di Eropa. Cepat sekali perkembangan Islam di Rusia.
Jadi seluruh dunia ini sekarang negara-negara yang biasanya disebut negara kafir itu sudah banyak yang mulai mengadakan. Di Thailand, bayangkan Thailand itu negara Buddha, tapi ada MTQ tingkat internasional. Jadi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Bahkan akhirnya agama lain juga ikut, ada musabakoh, ada lomba kitab suci mereka. Yang tidak ada memang lomba hafalan, tidak ada lomba hafalan kitab suci sepenuhnya 30 juz atau seluruh kitab suci, tidak ada. Yang bisa dihafal hanyalah Al-Quran. Baik, itu yang bisa saya jelaskan sementara ini. Nanti kita sambung ke KSS, dan saya sekali lagi sangat berharap kepada panjenengan kalau bisa, bukan kalau bisa, usahakanlah sering-sering mencocokkan jam, ya, sering-sering mencocokkan jam supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang ragu-ragu atau diragukan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kehadiran dan perhatian panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.